Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh. Bab 10. Udah dulu ya, Beb, nanti disambung lagi. Ucap Adelia, langsung memutuskan panggilannya, dan keluar mengejar Damian. Kenapa, sayang? Tanya Adelia, melihat Damian yang hanya diam saja. Aku tidak suka, kamu memuji lelaki lain di hadapanku, jawab Damian ketus. Adel menghela nafas panjang. Hanya gara-gara itu Damian lari. Memang kedengarannya kekanakan, tapi itulah Damian. Dia akan mengatakan apa yang dia tidak suka, dan apa yang dia suka. Damian memang lelaki apa adanya. Aku tidak bermaksud memuji lelaki lain. Tapi Bella sedang patah hati, sayang. Kekasihnya si Fandi, berselingkuh dan berkhianat. Jadi, aku berniat menjodohkan Bella dengan asistenmu. Bukan malah memujinya, kamu salah sangka. Jelas Adelia, memeluk tubuh Damian. Membuat lelaki itu sedikit bernafas lega. Dia benar-benar takut, Adelia malah berpaling darinya. Sudah, jangan marah seperti itu. Aku hanya sekedar menghibur Bella. Ucap Adelia, mencium pipi Damian. Tapi, lelaki itu dengan lihainya mengalihkan ciuman Adel ke bibirnya. Hingga bibir mereka saling bertautan lagi. Tapi kali ini, Adelia mengalungkan tangannya di leher Damian. Membuat kedua sejoli ini, sangat menikmati ciuman hangat mereka, hingga bunyi bel menghentikannya. Aku buka sebentar, ucap Adel tersenyum manis meninggalkan Damian. Damian menghela nafas panjang. Dia terpaksa melepaskan Adelia, karena bunyi bel berkali-kali membuatnya kesal. Para pekerja, dan barang-barang yang dipesan Adelia susah datang. Mereka belum menempati rumahnya, karena setelah menikah, baru mereka akan pulang ke rumah ini. Adelia mengatur semua keperluan rumah. Dia yang merangkap menjadi penata ruangannya hari ini. Meskipun lelah, perempuan cantik ini sangat bersemangat. Adelia ingin membuka lembaran baru kehidupannya tanpa Haikal. Damian sedang sibuk dengan ponsel pintarnya, mengecek beberapa pekerjaan kantor. Beberapa pekan bersama Adelia, membuatnya semakin nyaman. Begitu juga Adelia, dia menyukai lelaki cuek seperti Damian. Hanya pada Adelia, dia memperlihatkan sisi romantisnya. Jika bertemu perempuan, atau klien lainnya. Damian terlihat tegas dan berwibawa. Adelia menyodorkan satu gelas es jeruk pada Damian. Hufs! Perempuan cantik itu menghempaskan tubuhnya di sebelah Damian. Capek? Tanya Damian mengusap rambut Adelia pelan. Jangan terlalu dipaksa, masih ada hari esok. Tapi aku ingin segera selesai, sayang. Aku ingin setelah menikah, langsung menempati rumah ini. Jawab Adelia, sedikit manja. Untuk pembantu kamu, apakah sudah ada? Tanya Adel, dan dijawab gelengan oleh Damian. Cari yang sudah tua. Dan pastikan, dia tidak punya anak perempuan yang belum menikah. Lanjut Adelia, membuat Damian bingung. Aku tidak ingin terulang kedua kalinya. Nanti, kamu saja yang bertanya pada yayasan. Katakan sesuai permintaanmu. Kalau aku yang pilih, takutnya salah orang. Jawab Damian yang langsung diangguki Adel. Adel menarik tangan Damian, dan memeluknya erat. Dia suka berada di dalam dekapan lelaki ini. Adel mulai terbiasa dan ketergantungan pada Damian. Damian tersenyum kecil, dan mencium kening Adelia sekilas. Entah kenapa, dia bisa menyukai mantan istri keponakannya ini. Mas, kerjalah. Aku lelah, kalau kamu terus-menerus begini, Mas. Aku juga butuh uang, kesal Karin. Aku juga lagi usaha, Rin. Aku mau minta Om Damian untuk memperkerjakanku di kantornya. Tapi, Om Damian sampai saat ini tidak bisa dihubungi. Om Damian? Gumam Karin pelan. Rencananya, besok aku akan datang ke kantornya, tidak biasanya dia susah dihubungi. Ya, Mas minta padanya jabatan tinggi. Bukannya dia adik papamu, pasti dia bisa memberikannya. Aku capek, kalau terus begini, Mas. Baru saja menumpang di tempat mamamu, banyak saja peraturan dan syaratnya.
Kasihan Satria, Mas, yang harus menahan diri untuk bermain. Karena mamamu tidak suka berantakan. Padahal, dulu dia yang minta keturunan. Sekarang malah dia yang anti pada anak kecil, oceh Karin kesal. Mama memang dari dulu, tak suka rumahnya berantakan. Tapi aku yakin, dia sayang pada Satria. Sudahlah, mengalah saja dulu menjelang kehidupan kita membaik. Mau tinggal di mana lagi kita, kalau bukan di sini? Jelas Haikal, membuat Karin cemberut. Dulu dia bisa bermanja-manja, bisa berfoya-foya. Sekarang dunia seakan mempermainkan dirinya, dalam sekejap kehidupannya sengsara. Ini semua gara-gara Adelia. Batin Karin mengepalkan tangannya. Aku harus cari lelaki, yang jauh lebih kaya dari Mas Haikal. Kalau perlu, aku harus menggoda Om Damian, dan menjebaknya agar bisa menikahiku. Kalau hidup begini terus, aku tidak akan sanggup. Apalagi, satu rumah dengan mertua sialan itu, lanjut Karin membatin. Di mana Om Damian? Tanya Haikal, pada Anita sekretaris Damian. Pak Damian, sudah beberapa pekan ini jarang ke kantor. Jika Anda butuh dengannya, Anda harus buat janji terlebih dahulu, jawab Anita. Janji? Aku keponakannya. Di mana Om Damian? Sejak kapan? Bertemu Om sendiri harus janji? Ucap Haikal mulai emosi. Beliau sedang mempersiapkan pernikahannya, Pak. Jadi tidak bisa diganggu. Apa? Pernikahan? Apa kamu tidak salah bicara? Saya keponakannya, tidak mungkin Om Damian menikah tanpa memberitahuku. Bentak Haikal makin emosi. Saya juga tidak tahu, Pak. Yang jelas, beliau pesan belum bisa bertemu klien dulu, karena sedang mempersiapkan pernikahannya, jelas Anita lagi. Menikah dengan siapa? Tanya Haikal penasaran. Tidak tahu, Pak. Kami tidak diberitahu oleh Pak Damian. Beliau akan memperkenalkan istrinya, setelah mereka resmi menikah. Jawab Anita lagi memberitahukan. Haikal mengepalkan tangannya kesal, karena tidak puas dengan jawaban Anita. Maaf, Pak Haikal. Rumah ini saya pemiliknya sekarang. Ucap salah satu lelaki, yang Haikal pun kenal. Karena dulu pernah menjadi rekan bisnisnya. Jadi, Adelia menjual rumah ini? Kemana dia pindah? Saya tidak tahu jelas kemana beliau pindah, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Ujar Haikal pamit. Kemana Adel? Bisa-bisanya dia menjual rumah dan sulit ditemui. Aku harus minta bagianku padanya, karena bagaimanapun. Kekayaan Adel saat ini, ada jeripayahku di dalam sana. Gumam Haikal, menjalankan mobilnya kesal. Kepala Haikal berdeyut, karena tidak dapat bertemu Damian dan Adelia. Tadinya, Haikal ingin meminta sebagian harta Adel, dengan cara baik-baik pada perempuan itu. Tapi Adel sangat susah ditemui. Haikal sendiri bingung, kenapa perusahaan Adelia lancar-lancar saja. Apa ada orang yang membantunya? Bersambung.